Jadwal rangkaian acara Natal GKI Agape Postimas. Pada tanggal 22 kita akan merayakan Natal dan perayaan HUT yang ke-23 GKI Agape Villa Melati Mas. Kita gabung di ibadah kedua pada jam 9.30. Terus kita akan adakan ibadah refleksi akhir tahun yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember dimulai jam 6 sore. Ya, pengkhotbah minggu ini Pendeta Samuel Wiratama dari GKI Citra Raya, Majelis Pengurus dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Musa Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita ambil satu sejenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyikan satu pujian. Sungguh besar Kau Allahku. Hallelujah.
langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai 32. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah pada semua orang yang mentaatinya. Kita akan menyanyikan satu lagu untuk kita memasuki doa pengakuan dosa di muka Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ambil satu jenak untuk kita mengakui, kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Di muka Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kesalahan kami. Kami menyerahkan segala dosa-dosa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ya Tuhan dalam tangan-Mu. Pimpin selalu setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Pimpin selalu setiap perbuatan kami ya Tuhan.
Pimpin selalu setiap kata-kata kami ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kasihan, Kau belas kasihan kepada kami semua. Kau yang lihat anak-anakmu yang selalu berseru kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi ampuni ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Kau mau pimpin ibadah ini sampai selesai. Kau berkati hamba-Mu pendeta Samuel Wiratama yang akan bawa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan pengakuan dosa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Nomor 144, firman hidup untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bacakan berita anugerah terlebih dahulu. Berita anugerah diambil dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan menyanyikan pujian firman hidup untuk kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih.
Ya, kita akan mendengarkan dulu vokal grup Voice Cafe. Ya, saya silakan firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Pendeta Samuel Wiratama. mempersembahkan sebuah pujian. Mari bersama-sama kita akan menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami serahkan diri kami kepadamu. Hari ini kami datang beribadah, menyembah, dan kami juga mau duduk dengan tenang membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami dengan kebenaran-Mu, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya nggak perlu tanya baik-baik kah? Nggak usah ya. Sebab saya lihat semua wajahnya cerah, senyumnya manis, seger-seger ya. Kinclong semua pagi ini. Amin. Ada semangat buat Tuhan? Lah jadi loyo. Ada semangat buat Tuhan. Amin. Oke. Hari ini kenapa saya bertanya begini? Hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yang sangat penting tentang seorang tokoh martir. Disebut sebagai martir yang pertama dari sejarah kekristenan yang bernama Stefanus. Tema yang diberikan kepada saya adalah pembelaan Stefanus. Tentu tidak hanya membela secara khotbah, tetapi bagaimana dia membela juga mempertahankan imannya sampai dengan kematiannya. Nats yang diberikan kepada saya juga simpel sekali ya, dari
Kisah Rasul pasal 7 ayat 51 sampai dengan 53. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian firman Tuhan. Berbagai mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ujian sesungguhnya dari iman seorang percaya bukanlah ketika dia menikmati kenyamanan hidup, lalu kemudian dia berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lagi sehat, lagi hidupnya lancar-lancar, ekonominya sukses, pekerjaan bagus, bisnis bagus, gampang sekali kita ngomong seperti itu, betul nggak? Tapi pada waktu kita sedang kesulitan, bagaimanakah tanggapan kita kepada Tuhan? Apakah di tengah kesulitan yang bahkan tidak ada jalan keluarnya? Mungkin kita ada di lembah kekelaman yang paling dalam. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita bersedia membela iman kita dan membayar harga apapun untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit? Secara gereja mencatat ada seorang bapak gereja bernama Ignatius, seorang uskup di sebuah kota di gereja Asia kecil. Dia rajin melayani. Lalu karena kesalehannya dan lain sebagainya, kira-kira inti ceritanya, saya tidak mau panjang lebar, kemudian diangkat menjadi orang Kristen, bahkan kemudian menyebut dirinya sebagai murid daripada Pak Yohanes. Kita tidak tahu Yohanes yang mana, apakah Yohanes sang penatu atau Yohanes sang penginjil, kita tidak tahu. Sebab menurut sejarah dua orang ini berbeda. Dan karena kesalehannya, dia diangkat menjadi uskup di kota, kalau tidak salah kota Antioquia. Tempat di mana orang-orang percaya kepada Kristus disebut dengan Kristen. Zaman itu tahun 100, abad kedua. Awal abad kedua merupakan zaman, akhir abad pertama, awal abad kedua merupakan zaman di mana orang-orang Kristen baru muncul dan mereka sudah mengalami penganiayaan. Penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang kemudian bekerja sama dengan orang-orang setempat dan pemerintah setempat menekan orang Kristen, menganiaya mereka. Di tengah-tengah seperti itulah Uskup Ignatius melayani Tuhan. Satu hari biasa orang bilang, kalau mau menghancurkan sebuah komunitas, tebang dulu kepalanya. Maka ditangkaplah Ignatius. Dan mereka berharap, pemerintah setempat berharap bahwa komunitas Kristen di Antioquia kemudian akan hancur. Dia dibawa ke Roma dengan tuduhan kafir. Orang Kristen disebut kafir, coba bayangkan. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau mengucapkan kaisar itu Tuhan, tidak mau. Tidak mau membakar dupa buat kaisar. Singkat cerita, ada cerita tradisi mengatakan pada waktu dia diangkat kepada Kaisar Trajanus kalau tidak salah. Trajanus mengatakan bahwa kamu orang kafir. Tapi dengan berani Ignatius mengatakan, jangan katakan kami penyembah Allah itu sebagai orang kafir. Kira-kira, tidak sama persis, tapi kira-kira seperti itu. Dan dia mengucapkan beberapa kalimat lain untuk membela imannya. Ampun, karena dia tidak mau bertobat menurut Kaisar Trajanus, maka kemudian dilemparkan ke gelanggang pertarungan manusia dengan singa.
Tiba-tiba dari kandang muncul 2 ekor singa dan kemudian mencapik-capik dia, memakan dagingnya. Tetapi Ignatius meyakini seperti yang dikatakan kepada Kaisar Trajanus pada waktu dia membela imannya di saat terakhir, bahwa mereka bisa mendatangkan binatang buas untuk mencabik-cabik daging dan tulang, tapi mereka akan berjumpa dengan Kristus pada waktu kebangkitan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita juga walaupun singkat juga memperlihatkan kondisi yang sama. Seorang bernama Stefanus, kalimat dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 51 sampai dengan 53, ada sebuah penggalan yang kedua dari kata-kata Stefanus pada waktu dia membela iman Kristennya ketika dia dituduh menistakan agama Yahudi. Dia ada di Mahkamah Sanhedrin, Majelis Ulama Israel pada waktu itu. Ada 70 orang yang begitu berkuasa, yang menentukan hitam putih kehidupan manusia, termasuk juga bagaimana agama dijalankan pada waktu itu. Stefanus pada mulanya ada salah satu dari 7 diaken yang kemudian dipilih untuk melayani orang wanita-wanita miskin dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan mungkin dipilih dia karena apa? Karena mungkin dari namanya Stefanus yang berasal dari kata Stefanos, itu nama khas Yunani. Kemungkinan besar dia ada orang Yahudi dari kalangan Helenis. Orang Yahudi yang dimaksudkan kalangan Helenis ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan dikatakan di dalam cerita Kisah Rasul pasal 6 bagaimana Stefanus itu ada seorang yang beriman, penuh dengan Roh Kudus, dan selalu hadir melayani Tuhan dengan setia, bahkan mengadakan mujizat-mujizat yang bisa disaksikan oleh khayalak ramai. Namun di tengah-tengah pelayanannya dia ditangkap. Dia dituduh menistakan agama Yahudi seperti yang saya katakan. Dan disitulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia gentar nggak? Enggak. Dia tidak takut. Tapi dia berdiri di tengah-tengah mereka dan mulai membela iman. Pembelaan imannya itu ada 2 poin besar, panjang lebar ya. Kalau kita baca bisa habis 15 menit ya. Nggak usah renungan kalau gitu ya. Habis baca kita doa kemudian pulang ya. Jadi saya berterima kasih dipilihkan beberapa ayat yang penting, ayat dari terakhir ya. Ada 2 bagian. Bagian pertama dia menceritakan bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mulai dari nenek moyang mereka sampai dengan zaman mereka sekarang ini. Bagaimana Allah terus melawat mereka, bagaimana Allah terus menghadirkan anugerah kepada mereka, bagaimana Allah memelihara mereka, bagaimana Allah menuntun mereka jadi seorang bangsa yang menjadi budak kemudian menjadi bangsa yang mandiri, bagaimana Allah melindungi mereka. Bagaimana Allah menghadirkan nabi-nabi kepada mereka untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan daripada Allah. Dan bahkan nabi-nabi itu juga menyampaikan Mesias akan datang. Stefanus bilang, sekalipun kamu hidup penuh dengan anugerah, kamu tetap tidak percaya kepada pemberitaan itu. Nabi-nabi saja berani kamu bunuh. Orang benar, yaitu Sang Mesias yang diberitakan datang, kamu tidak percaya. Bahkan kamu sendiri membunuh Mesias itu dengan menyalibkan dia di atas kayu salib. Dan di ayat terakhir, ayat 53 daripada penggalan kedua tersebut, Stefanus menuduh orang-orang Yahudi sudah diberikan hukum Taurat untuk menuntun hidup mereka, sudah diberikan nabi-nabi untuk menuntun hidup mereka. Bahkan yang menyampaikan, kata Stefanus, malaikat tentu melalui Musa, begitu ya. Tapi Stefanus bilang, kamu tidak melakukannya, tidak menuruti. Bisa nggak Bapak Ibu dan Saudara? Orang percaya yang hidup di dalam anugerah Tuhan, seorang yang lahir dari keluarga Kristen, kemudian mempunyai kehidupan yang seperti ini.
Kadang-kadang saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita tahu kita menerima sekian banyak anugerah keselamatan, kita tiap minggu mendengarkannya, anugerah pemeliharaan, kita tiap hari mengalaminya, anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan turunkan untuk kemudian sebenarnya mau memperlengkapi kita untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Ada orang yang begitu menghargai anugerah itu dan mereka hidup setia menuruti Tuhan. Tapi berapa banyak yang kemudian menyia-nyiakan kasih karunia rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kemudian hidup tidak menuruti kehendak Tuhan. Saya punya teman di masa kecil. Keluarganya itu keluarga pendeta dan majelis jemaat. Rajin melayani keluarganya. Bahkan kalau misioneri datang, mereka dari kampung kemudian pindah ke kota. Bahkan kalau misioneri itu keluar dari kampung kemudian mau istirahat di kota, maka keluarga itu akan menjamu, menyediakan tempat yang sederhana buat sang misioneri beristirahat. Penuh dengan rahmat. Allah memberkati mereka, Allah menghadirkan kehidupan mereka. Mereka ada beberapa saudara, tapi satu anak nakalnya minta ampun. Luar biasa. Berkali-kali diingatkan, tetap tidak mau. Satu kali ketika kami makan, saya ingat tahun 80 lebih ketika kami makan di warteg begitu ya. Zaman 80 lebih warteg sudah ada di Pontianak ya. Luar biasa. Kami makan di warteg. Lalu sambil makan kami godain dia. Bro, kira-kira intinya pakai bahasa yang sekarang. Ayolah ke gereja lah, ya kembali kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Dia bilang di surga itu membosankan. Dia melawan Alkitab. Padahal dia baca Alkitab. Surga itu membosankan. Tidak nyaman. Tidak ada gairah katanya. Kalau di neraka lebih enak katanya. Ada artis-artis top. Tiap hari pesta katanya. Ya, ada musik-musik. Saya bisa meneruskan hobi saya minum-minum katanya. Ada orang seperti itu. Gambaran kehidupan seperti itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan yang dikejam oleh Stefanus dalam waktu pembelaan iman. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sebenarnya pemimpin-pemimpin agama Yahudi hanya basa-basi saja memberikan kesempatan kepada Stefanus untuk membela imannya. Mereka tambah marah. Tahu nggak mereka tidak boleh membunuh karena alasan agama dan itu melanggar hukum Romawi? Tahu. Tapi mereka nggak peduli. Mata iman mereka dibutakan oleh kebencian. Bahaya manusia. Kalau kemudian kita dikuasai oleh kebencian sedemikian rupa, bisa-bisa iman kita juga kita tidak peduli lagi. Itu yang terjadi dengan bangsa Yahudi pada waktu itu. Pemimpin agama tahu nggak? Mereka tahu semua. Jangan membunuh, jangan melanggar hukum Romawi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Stefanus ditarik, lalu dilempari batu sampai mati. Bapak Ibu bisa bayangkan dilempari batu. Dia berdiri di situ. Puluhan orang lempari dengan batu. Ada yang kena kepala, ada yang kena kaki, ada yang kena badan. Mungkin 2-3 kali lemparan dengan puluhan batu seperti itu bisa langsung pingsan. Kemudian setelah pingsan mungkin mereka masih tidak peduli. Tetap dilempari sampai kemudian Stefanus mati. Dan mereka kalap sekali ya. Mereka kalap. Katanya dalam ayat 57 mereka berteriak-teriak ya. Dan sambil menutup telinga mereka menyerbu dia. Bayangkan, bukan dari jauh lagi loh. Sudah melanggar hukum, melemparin orang yang salah, bang benar mereka salah dengan batu, sudah melanggar hukum, bukan lagi menyerbu, membunuh dia dengan sadis. Hanya dinasehati, hanya dikatakan.
Sudah ngasih Tuhan. Dari sini apa yang kita bisa pelajari sih dari kehidupan Stefanus? Pertama-tama saya melihat ada sesuatu yang indah. Ada sebuah keberanian yang begitu luar biasa. Di tengah musuh yang begitu banyak, di tengah ancaman yang begitu serius, di tengah kesulitan bahkan nyawa yang akan hilang, dia nggak kenal takut. Tapi dia tetap memberitakan firman, mengecam dosa orang-orang yang mau membunuh dia, memberitahukan kepada mereka apa yang baik Injil dari Kristus supaya mereka bertobat. Tapi mereka tidak bertobat. Gereja Tuhan masih seperti itu, Bapak Ibu. Kita hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Setiap Desember kita seringkali mendengar ya, orang-orang Kristen dilarang merayakan Natal. Baru-baru ini terjadi di mana itu? Di kota, di tempat ipar saya tinggal. Ada sekelompok orang Kristen dilarang merayakan Natal. Kehidupan kita tidak baik-baik. Kita GKI, bagaimana beberapa gereja di Bogor juga menghadapi hal yang sama. Dua gereja di Bogor yang menghadapi hal sama, satu sudah selesai, satu saya nggak tahu selesai apa. Ya. Dilarang beribadah, ya sudah punya izin, dilarang beribadah di situ. Sikap kita bagaimana kalau menghadapi penganiayaan seperti itu? Banyak orang nggak berani menyuarakan kebenaran, mengecam apa yang salah. Betul nggak? Kita diam. Tapi Stefanus tidak. Yang salah tetap dikatakan salah. Bukan dengan marah dia mengatakan itu, tapi dengan kasih supaya orang-orang itu berubah. Dengan anugerah Allah supaya mereka boleh berjumpa dengan Allah pada waktu dia menyampaikan Injil. Di tengah-tengah kesulitan, Bapak Ibu, gereja Kristen masih berdiri tegak di atas kebenaran dan menyampaikan suara kebenaran ilahi kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada mereka yang menyebabkan kesulitan itu. Walaupun ada ancaman yang mungkin akan menimpa kita. Sama seperti Stefanus, tidak perlu takut. Kita suarakan kebenaran sebagai bagian daripada apa? Tanggung jawab iman kita kepada Tuhan untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang mungkin juga membenci. Tapi tidak usah teriak-teriak di tengah-tengah bus, saudara. Ya. Saya seringkali melihat beberapa tahun yang lalu bagaimana ada video-video orang teriak-teriak di bus, ya teriak-teriak kayak orang gila, memberitakan Injil katanya. Siapa yang mau mendengar itu? Ya. Orang capek pulang kerja, siapa yang mau mendengar teriak-teriakan orang seperti itu yang Anda tidak kenal? Yang dia tidak mengenal Anda dan Anda tidak mengenal dia. Orang akan menganggap itu sebagai tertawan, tapi bagi orang-orang tertentu itu merupakan sebuah tindakan heroik. Padahal tindakan mereka benar menyampaikan Injil, tapi dengan cara yang sama. Yang saya mau katakan, kita perlu berani menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil, membela iman kita. Termasuk saya melihat beberapa YouTuber yang dengan gigih membela iman kekristenan. Ada beberapa yang kelewatan membelanya sehingga menyerang agama orang lain dan ditangkap. Ada beberapa yang kemudian membela dengan begitu luar biasa, dengan cerdik, dan mereka masih tetap bisa bertahan. Kita tetap harus berani, saudara-saudara ngasih Tuhan. Tapi berani itu tidak sama dengan nekat, betul nggak? Bondo nekat itu berani, tapi beraninya kelewatan, tidak pakai ini. Kita harus berani, cerdik seperti ular, kata Yesus, tulus seperti merpati. Lalu kemudian kita menyampaikan pembelaan iman kita, menyampaikan kebenaran.
menyampaikan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, supaya orang-orang yang membenci Injil itu masih boleh tetap disapa, disirami oleh Injil itu. Dan kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja menyapa orang-orang tersebut, menyampaikan benih-benih Injil itu, menanamkan di hati mereka supaya satu hari orang lain bisa menuai hasilnya. Bukankah itu yang terjadi dengan Paulus? Dulu bernama Saulus. Dia percaya kepada Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, saudara-saudara kasih Tuhan. Ayat 8, pasal 8 ayat pertama di akhir daripada perikop bagaimana Stefanus dibunuh, di situ tertulis Saulus hadir. Ya, saya pakai Alkitab TB2 ya, edisi yang paling baru. Lalu di situ dikatakan di dalam ayat pasal 81a itu dalam perikop yang sama dikatakan Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Saya yakin Bapak Ibu, pembelaan iman Injil yang disampaikan oleh Stefanus pada waktu dia membela imannya di saat-saat terakhir tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Paulus mendengar. Paulus melihat kegigihan, keberanian. Paulus mungkin pada saat itu benih-benih firman itu sudah masuk. Roh Kudus sudah berkarya. Sampai kemudian dia berjumpa dengan Kristus secara langsung di tengah perjalanan dia. Yang saya mau katakan, apa yang kita lakukan di tengah-tengah kesulitan seperti ini tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Mungkin pada waktu kita melakukannya, orang mengejek kita, membuli kita, ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tapi Injil Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dia pasti menetap di dalam hati orang tertentu, dan ketika mereka meresponi dengan benar karya Roh Kudus itu, dia akan berjumpa dengan Kristus dan diselamatkan. Momen seperti ini saya ingat pengalaman papa kami, seorang Kristen yang sederhana. Tapi dia suka menginjil. Di masa mudanya ketika umur 30 lebih, kami masih kecil, dia siang hari bersama dengan seorang temannya suka naik motor putut milik temannya, lalu kemudian mereka pergi ke pinggiran-pinggiran kota Pontianak. Mereka pergi menginjili orang-orang Tionghoa di sana. Mau buka pos, sebelum buka pos mereka dahului dulu, siang-siang pergi ngajak orang untuk gereja nginjili, lalu kemudian sore-sore mengundang. Di kampung di mana kami tinggal, beliau juga seperti itu. Suka bercerita tentang Injil. Dan kalau orang menyerang kekristenan, dia tidak ada rasa takutnya, dilawan sama dia. Seperti Stefanus, dia membela imannya. Dia tidak pernah nyerang duluan. Tapi kalau orang menyerang kekristenan, dia berdiri, diladeni mau sampai tengah malam. Kadang-kadang orang membuli dia, dan kami sebagai anak-anaknya waktu kecil nggak mengerti, dan kami bilang, ngapain sih Pan begituan, cari musuh aja. Tuh lihat tuh, kita semua dijauhin tuh. Sebab di kampung kami satu gang panjang kita 300 meter ya, belakang itu cuma ada 3 keluarga Kristen, yang lainnya non Kristen, orang Tionghoa semua. Apa yang terjadi kemudian? Benih-benih Injil itu tertanam. Sampai kemudian ada satu keluarga yang agamanya begitu luar biasa. Apa saya izin sama kepala, boleh nggak saya bawa anak ini ke gereja? Padahal neneknya dia, ibunya dia tuh fanatik sekali dengan agama. Mau bergaul sama kami juga nggak berani karena takut dipengaruhi. Dan dengan berat hati dibilang silakan. Sudah mulai tertanam. 3 anak sudah dari keluarga itu dituntun oleh Papa ke gereja. 3-tiganya kemudian mengakui imannya ketika mereka remaja dan dibaptis, dan sampai hari ini mereka tetap Kristen, tetap setia kepada pembelaan
Stefanus menanamkan benih-benih Injil kepada Paulus, dan pembelaan iman kita, firman yang kita beritakan pun sama. Sulit memang, mungkin dibully, mungkin dianggap tidak masuk akal, tapi ingatlah, selalu Tuhan punya cara untuk menanamkan benih ini, dan mungkin orang lain akan menuai benih-benih Injil dari kebenaran yang kita sampaikan. Hal yang kedua, sudah ngasih Tuhan, kita melihat pada akhirnya pun Stefanus mati. Stefanus mati mempertahankan imannya. Apa yang kita bisa tangkap? Dia berani membayar harga buat iman. Betul nggak? Nggak, bukan harga yang gampang loh. Orang selalu bilang, asalkan masih hidup, selalu ada harapan. Betul nggak? Asalkan masih hidup, selalu ada harapan. Kalau sudah mati, sudah nggak ada harapan. Seringkali saya dengar orang-orang tua ngomong begitu. Mereka mengatakan, yuk mari beradaptasi supaya kamu tetap hidup. Dengan cara itu kamu bisa meneruskan kehidupanmu dan cita-citamu bisa. Kalau kamu tidak seperti ini, kamu akan disingkirkan. Tapi Stefanus tidak begitu. Tawarannya hidup atau mati. Betul kan? Sangkalin Kristus, kembali ke agama Yahudi, kamu hidup. Tapi kamu tetap mempertahankan imanmu, kamu mati. Dan dia bersedia membayar harga itu. Bahkan nyawanya yang paling berharga dia berikan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Bapak Ibu, mungkin kita hidup dalam kondisi yang memang sulit, tetapi tidak sesulit seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Ya, di negara tercinta ini, walaupun ada sekelompok kecil orang yang begitu vokal menentang kekristenan, ya, menentang kekristenan. Namun kita tahu bahwa masih ada kebebasan-kebebasan yang bisa kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang juga ada tantangan iman. Tantangan iman yang kemudian mau menggoda kita, apakah kita mau melepaskan Kristus atau menikmati kenyamanan hidup, pangkat, ya, atau kemudian kita tetap bertahan dan sehebat apapun kamu, mereka nggak peduli kok, karena nggak seagama. Kira-kira 10 apa 15, saya lupa ya, 10 apa 15 tahun yang lalu, kira-kira rentang waktunya segini, kami menerima satu keluarga, sepasang suami istri dengan satu anak remaja yang pindah gereja ke kami karena dia ditugaskan untuk mengabdi di daerah Tangerang ini. Dia seorang pegawai negeri, hakim senior lah ya, dan dia bercerita sebuah pengalaman pada waktu dia tugas di Kalimantan Tengah. Pindah terus jabatannya selalu wakil, nggak pernah kepala. Lalu ada temannya datang sama dia, pengen nggak jadi kepala? Siapa yang nggak pengen, betul nggak? Pengen, jadi bosnya kan pengen Pak. Ya udah gini aja yang gampang, dia bilang, kamu nggak usah pindah agama, ganti aja KTP-nya agamanya. Ya nggak usah ibadah seperti kami, udah ganti aja katanya. Saya jamin dalam waktu 3-6 bulan kepala itu kamu dapat. Banyak orang tergoda, betul nggak? Menjual imannya. Yang diminta bukan kematian loh, cuma jabatan, cuma setingkat di atas saja, kepala. Ada orang sudah umur sudah ada, ayo, saya sudah cocok sama dia baik, saya bersedia pindah agama untuk nikah sama orang itu banyak. Ada yang juga pindah karena kekayaan. Bukankah godaan-godaan seperti itu begitu luar biasa di dalam kehidupan yang majemuk seperti ini? Tapi cuma kami bilang apa? Terima kasih.
saya nyaman dengan posisi saya sekarang ini. Yesus itu sudah mati buat saya di atas kayu salib. Aku tidak mau mengkhianati dia. Aku tidak mau mengkhianati dia. Aku mau tetap setia kepada dia. Saudara, yang banyak kita hadapi sekarang ini mungkin bukan tantangan kematian dari penganiayaan, betul nggak? Tantangan-tantangan kecil seperti ini. Ujian-ujian kecil yang menentukan iman kita. Ketika kita lagi kondisi sulit ekonomi, sekarang kan lagi sulit ekonomi ini. Dagang susah, orang membeli sedikit ya. Saya tanya kepada beberapa orang kenalan yang berusaha, jemaat kami sih jarang pedagang ya, nggak ada. Semua orang kerja. Ya. Tapi sibuk sekali karena kebanyakan kerjanya di Jakarta. Tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta. Bayangkan tiap hari mereka menempuh kemacetan di jalan tol ya. Entah bawa mobil sendiri, entah naik bus. Beberapa teman kenalan yang usaha dia bilang memang lebih sepi. Saya ketemu tukang ojek, tukang grab ya, mereka online. Saya tanya di mana sekarang ini? Ya 2 tahun terakhir ini makin sepi. Dulu tuh 300.000 masih dapat. Zaman pertama seminggu tuh 1 juta juga dapat, 2 juta juga dapat. Tapi sekarang udah susah. Sehari mau dapat 300.000 aja sudah susah. Ya, susah. Masih bisa makan sudah syukur. Nggak kayak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, enak sekali deh. Sekarang udah susah sekali. Makin turun. Lalu ada tawaran nih dari teman, di sana ada dukun loh. Nah, aneh loh, di Indonesia dukun itu ya, kita tidak cari dukun kaya, betul gak? Kita justru cari dukun yang hidupnya sederhana, betul gak? Ya, betul kan? Mestinya kan cari dukun kaya, kita enggak cari dukun sederhana di kampung, kubu-kubu rewot, begitu ya. Dan bilang syaratnya cuma 1 ayam hitam misalnya. Ayam hitam enggak boleh beli di pasar, harus beli sama dia. Maharnya misalnya 50 juta. Misalnya ya. Jangan cari duit dari situ. Karena biar kubu-kubu tuh ada unsur mistiknya, mungkin mereka pikir begitu ya. Kalau di rumah yang gedong barangkali enggak ada. Tapi ini kan aneh kan, ironi kan. Nyari dukun yang miskin untuk mencari kaya begitu. Kalau dia bisa kaya, ngapain lagi dia memperkaya kamu? Kan jadi ironi kan. Tapi ada yang percaya. Banyak orang-orang kita percaya menggandakan uang, dikasih 300 juta bisa jadi 3M. Lah kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa dia hidup miskin? Tapi kadang-kadang kita terperdaya oleh tipuan setan. Kita akhirnya apa? Pergi demi kekayaan, menggadaikan iman. Saya pernah marahin jemaat itu, mobilnya hilang. Dia bilang ada di tetangga saya ada paranormal yang pintar bisa lihat mobil saya di sana-sana katanya. Bayar dia sekian. Dia pergi ke sana nggak ada mobilnya. Saya bilang gimana? Mobil kamu kembali ya? Enggak nih Pak, tapi duit keluar terus. Gadai iman demi mobilnya kembali. Tapi nggak dapat. Godaan menikah sama. Ya, sekarang ini kalau nikah beda agama gampang sekali sekarang ini. Ya, agama-agama golongan tertentu di dalam agama-agama juga bisa. Ya, kita rela menggadaikan iman kita demi jodoh, demi karir, demi kekayaan. Kita mungkin tetap beragama Kristen, tapi sebenarnya isi iman kita sudah bukan lagi ajaran Kristus ketika kita mengkhianati. Disinilah saya mau mengatakan Bapak Ibu, ujian iman di situ. Apapun yang kita hadapi, sekalipun mungkin kita hidupnya tidak kaya, susah, mungkin juga jodoh nggak dapat, mungkin juga ekonomi kita tidak naik, usaha kita tidak besar. Disitulah ujian kita, apakah kita sungguh-sungguh berani berkorban untuk Kristus. Karena dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan kita tinggal meresponi dengan apa? Belajar
agar setia. Stefanus sudah menunjukkan kepada kita, dan biarlah kita melanjutkan langkah imannya, berani membela iman kita, menanamkan benih-benih kebenaran itu agar mempengaruhi orang lain, dan berani berkorban segala-galanya untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Meteraikan apa yang kami dengar supaya sungguh-sungguh kami boleh meneladani teladan iman daripada Stefanus yang bersedia membela dan berkorban bagi keyakinannya kepada Kristus. Pagi ini kami serahkan juga jemaat di tempat ini. Mohon anugerah Tuhan buat kami semua. Tuhan berkati, beri kesehatan, beri tuntunan, beri pimpinan, berkati kehidupan pekerjaan mereka, kehidupan keluarga mereka. Tidak lupa kami juga mau mendoakan untuk Mama terkasih dari Pak Yun, pegawai gereja di tempat ini yang sedang berobat. Tuhan tetap menolong. Kerinduannya ya Bapak, biar tangan Tuhan yang ajaib boleh turun menjamah dia. Tapi ingatkan dia juga bahwa apapun pengobatannya, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan turunkan kepada manusia. Biar dia juga boleh dengan hikmat mengikuti tuntunan itu dan meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan bekerja juga buat dia. Tapi kami tetap berharap apapun pengobatannya, kuasa Tuhan yang menyembuhkan selalu datang daripada Tuhan. Tolong ibu ini biar dia boleh pulih dan sehat. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak, berkati di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dan hormat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, semoga kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Samuel Pratama. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian nats persembahan pada hari ini diambil dari kitab Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan nyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 22. Sukacita bersembahkan. Oh
ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberi kami kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga majelis pengurus yang mengurus persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian pengutusan Immanuel, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pendeta Samuel Wiratama. Immanuel. Kristus, terpujilah Tuhan. Mari tengadakan iman kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus hadir mengokohkan kehidupan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Syukur pada Tuhan. Dan mungkin saya umumkan kembali pada tanggal 25 nanti kita ada gabungan Natal. Pesertanya bisa yang mau ikut boleh daftar ke Ibu Lisun ya. Jangan Lisun supaya disiapkan.